bureaucratic structures. Assalamualaikum semuanya. Halo, kenalin nama gue Dila dan gue adalah mahasiswa S1 di University of Manchester. Nah, dalam video ini gue bakal kasih tunjuk kalian bagaimana minggu kedua gue sebagai mahasiswa di sini. Semoga kalian nemuin manfaat dan enjoy video gue. Bye bye. Good morning everyone. So today is Monday and I'm gonna show you what my day is going to look like. Jadi pagi-pagi gue rapiin kasur dulu. Kenapa? Karena kalau enggak gue bakal males dan tidur lagi. Terus gue juga buka jendela supaya udara paginya bisa masuk dan biar kamar gue nggak panas. Tapi gue cuma buka satu. Kenapa? Karena gue takut di satu lagi waktu itu ada laba-laba. Nah, karena gue tinggalnya bareng sama orang lain juga, makanya gue punya jadwal nyuci. Dan hari Senin adalah jadwal nyuci gue. Jadi gue mau gak mau harus nyuci. Kalau enggak, gue gak punya baju. Kayak gitu. This week, new stock 600 units. And in the merge the Jewish God into each other. Oke, sebelum videonya beralih ke apa yang akan gue lakuin besok, gue mau ngobrol dikit tentang hal yang menurut gue lumayan penting sih di awal-awal minggu awal-awal pertama gue datang ke UK. Karena gue lagi buka YouTube, terus gue ketemu videonya Kak Zahid, dan kayak gue langsung ingat, oh iya nih kayaknya gue harus bahas ini deh gitu. Jadi pas awal-awal gue datang ke UK itu, gue tuh kayak punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu tentang bagaimana hidup di UK gitu, belajar di UK, kampusnya lah, orang-orangnya lah, lingkungannya gitu. Tapi pas awal-awal gue datang ke UK, harus jujur kalau memang banyak hal-hal tuh yang gak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Jadi intinya gue agak sedikit kecewa gitu dengan gambaran-gambaran UK yang gue pikirin tadinya gitu. Kayak gue expectnya UK itu begini, tapi ternyata enggak gitu. Terus gue mulai membandingkan lah kayak di Indo gimana, terus di UK gimana, terus ini gimana, itu gimana. Intinya kayak sedikit apa ya, mengeluh gitu loh, kayak dalam hati gue kayak, oh kok gini ya, kok gini ya, kok gitu ya gitu. Terus gue sadar lah kalau gue tuh kayaknya kecewa gitu dengan ekspektasi yang sebenarnya gue buat sendiri juga gitu kan. Terus tiba-tiba ada videonya Kak Zahid gitu. Kalian mungkin tahu kali ya YouTube-nya Kak Zahid gitu. Terus abis itu pas banget judulnya tuh, dia bikin upload video judulnya Stop Romantisasi Masa Lalu. Terus gue itu di hari yang sama waktu gue ngerasain
kekecewaan itulah, kayak gue sadar atas kekecewaan yang gue rasain gitu. Terus gue klik, gue nonton, terus gue dapet insight bagus gitu loh. Itu kayak apa ya, ternyata Kak Zahid tuh ngerasain hal-hal yang serupa gitu loh waktu Kak Zahid pindah dari Jepang ke Jerman gitu. Mungkin Kak Zahid punya ekspektasi sendiri atau bagaimana, jadinya membandingkan masa lalu dengan masa depan, membandingkan masa ini dengan masa lalu gitu. Terus wah gila, kata gue, ini mirip banget sama yang gue rasain gitu. Terus habis itu gue dapat insight bagus lah intinya. Kayak Kak Zahid bilang kalau misalnya lebih baik tuh kita hidup di masa sekarang gitu loh, kayak stop membandingkan gitu loh, kayak stop membandingkan masa-masa itu gitu. Toh sebenarnya banyak juga kok hal-hal bagus yang terjadi saat ini gitu. Intinya ya kayak menurut aku sih, aku nangkepnya kayak ya bersyukur aja gitu loh. Terus gue mikir, oh iya ya, sebenarnya banyak juga kok hal-hal bagus yang terjadi gitu. Walaupun memang ada beberapa yang gak sesuai dengan ekspektasi gue, tapi jujur video itu ngebantu banget. Abis itu gue gak mikirin kayak gitu lagi. Sampai sekarang gue gak mikirin kayak gitu lagi. Gue jadi gue benar-benar mulai membiasakan diri dengan lingkungan baru ini, dengan UK, dengan orang-orangnya, dengan budayanya, segala macemnya lah intinya. Dan gak tahu, kayak itu benar-benar ngehit banget gitu. Jadi gue ngomong kayak gini tuh ada 2 tujuan. Satu, gue mau ngasih tahu kalau misalnya study abroad itu, atau ya merantau lah, nggak sepenuhnya terus-terusan kayak senang-senang dan gak ada sedihnya gitu loh. Ternyata gue homesick juga kan, ternyata gue juga ada kecewa-kecewanya juga gitu. Tapi kayak emang harus dijalanin aja gak sih? Dan coba mulai bersyukur aja gitu, bersyukur lebih banyak lagi tentang apa yang gue punya sekarang, apa yang gue rasain sekarang. Terus yang kedua adalah kalau misalnya emang ada yang lagi ngerantau terus nonton video ini dan mungkin baru ngerasain hal yang gue rasain juga, mungkin kalian bisa cek juga videonya Kak Zahid. Terus ya mungkin bisa ngebantu kalian juga gitu, karena video itu ngebantu gue banget gitu. Oke, jadi abis ini gue mau lipat-lipat baju, terus gue langsung tidur. See you besok. Bureaucratic structures. Now, the first criticism that has been moved, but you're granting exit options to workers in a way that let's get past this bridge. Just go straight in, and you'll find the playroom right on the right side. Oh, there you go. Playroom. So open it. as 2 different objects, or you can think of it as 2 different basic thoughts. So in A, we had a kind of a steep demand percentage change in total. Nah, ini tuh sebenarnya namanya B-Cup. Jadi kita tuh kalau beli minum
di kafe-kafe kampus itu kita bisa minta untuk pakai big cup, which is kayak cup gitu yang harus kita kembaliin setiap kita udah selesai minum. Nah, bakalan ada barcode di cupnya dan ditutup cupnya. Kalau kita pakai big cup ini, kita juga dapat potongan 50p gitu. Menurut gue ini keren sih, karena ini bisa jadi alternatif dari penggunaan single use cup gitu. Dan kalau misalnya kita nggak ngembaliin dalam waktu 5 hari, kita bakal dapet denda. Dendanya tuh 5 pound, which is mahal banget kan. Nah, dari situ kita tuh belinya harus dari aplikasi gitu. Dan kalau misalkan ada denda, ya dendanya juga dari aplikasinya gitu. Nama aplikasinya Vital yang ada di tulisan cupnya. Gitu deh. This is the more expensive one. It's £3. And this is the cheaper one. It's like £2. Both. I was wrong. This one is the cheaper one. This one is the expensive one. It's £3 and it's £3. Do you know how it tastes? So I bought this tea to test which one tastes better. Alright. Nah semuanya, jadi gue udah naro belanjaan gue semuanya di laci sama di kulkas. And now I'm gonna show you one of the tips that helped me to improve my budgeting planning here in the UK, which is to always ask for a receipt every time I went to buy my groceries. Why? Because it will help you to get to know and remember the prices of the things that you bought. Jadi semisalnya nanti gue mau belanja lagi, gue udah tahu harganya dan gue udah bisa ngatur-ngatur kira-kira mau belanjanya apa aja dan brand mana yang mau gue pilih. After these 2 days, finally we come to see a sunlight. Let's go. Ya Allah, alhamdulillah. Where is it? Go. Kakak pengen banget ya? Lucu. Kita hari ini jalan ke taman karena hari ini ya, karena kita hari ini pakai baju batik. Saya pakai batik. Saya akan memasak ayam crispy. Yeay! Edit tepuk tangan. Oke. Bahan-bahan. 1. Sebentar. Oke. Bahan pertama adalah ini. Crispy ala Kentucky dari Indo. Dan bahan kedua, ayam ungkep. Udah jadi. Gitu doang. Tinggal digoreng. Oke, bye-bye. Dadah. Nande. Keren.
Sini. Minyak. Nah, kita akan menunggu. Jadi sebenarnya hari ini gue nggak ada kelas apa-apa kan, jadi makanya tadi gue cuman belajar sama pergi ke taman sama teman-teman di rumah gue, karena hari ini sebenarnya adalah hari batik nasional gitu. Jadi kita mau pakai batik bareng-bareng tadi, terus kita ke taman, terus kita foto-foto dan bikin video pakai batik gitu ceritanya. Dan sekarang gue kayaknya mau belajar lagi karena tadi siang kepotong kan pergi ke tamannya, jadi kepotong belajarnya maksudnya. Jadi kita mau kejar belajar lagi karena gue masih punya satu video yang harus gue tonton supaya besok gue ada seminar ekonomi. Semoga lebih ngerti aja sih gitu. Habis belajar ini gue langsung mandi, istirahat, tidur. Jadi sampai bertemu besok semuanya. Bye bye. Gue makan dulu ya. Remember decimal places, when you write, justify it. Really? Look at that, guys. That's so beautiful. Oh my god, it is. Oh, that's so scary. And then I was like, I have to go to this welcome dinner, so I changed the. Can you show your ice cream? Yeah, sorry, it looks a bit ugly. It's okay. I'm just gonna show them. Oh. Oh, 2005? Oh. 2005. Kayak di Kyoto, Dila. Iya kan? Kita akan pergi malam-malam. Hai kakak. Oh iya. Tada. Tada. We're going inside. Tada. Wow, Masya Allah, bagus banget. Look at that. Look at that. Udah pernah, tapi kalau malam nggak pernah.